Oke, hai, kali ini kita kedatangan pasien Samsung J2 Prime ya, dengan keluhan si layarnya itu berfungsi sebelah ya, dan banyak yang pecah-pecah. Layarnya itu hanya berfungsi bagian atasnya saja, dan sementara di bagian menu WhatsApp kamera itu tidak berfungsi ya, dan kemungkinan ini kendalanya ada di bagian touchscreen-nya karena juga sudah banyak yang pecah-pecah. Dan oke lah, langsung saja ya, kita eksekusi, kita bongkar-bongkar dulu aksesorisnya. Kita lihat di bagian belakangnya apakah ada kerusakan juga, dan juga ini sudah tidak ada tombol on off nya ya, mungkin sudah rusak, dan si pemilik juga ingin sekalian diganti juga. Dan ini kondisi bagian dalam ya, baterai, terus bagian ininya kartu juga kita lepas saja agar tidak menghalangi proses perbaikan. Dan langsung saja ya, kalau Samsung J2 Prime itu nggak perlu buka-buka baut, jadi kita langsung buka di bagian penutup soket di sini saja, soket layar di bagian sini. Kita langsung buka saja bagian soket layarnya, dan nanti kita langsung eksekusi layar, pembukaan layar ya. Oke, kita lanjut ke eksekusi pembukaan layar. Dan inilah kondisi layar setelah dilepas, dan kelihatannya bagian dalamnya ini sudah banyak bekas leman. Mungkin ini bukan layar originalan lagi. Dan kita lepaskan dulu penutup volume bagian atasnya ini, karena ini terpisah ya dari bagian layar. Dan ini bagian casing HP-nya kita simpan dulu saja. Lalu kita akan ambil bagian layarnya, dan kita akan buka, pisahkan bagian LCD dan touchscreen-nya ya. Sementara itu kita buka dulu bagian penutup soket touchscreen-nya, karena J2 Prime itu terpisah ya, touchscreen sama LCD itu tidak menyatu. Cara buka soket touchscreen-nya juga harus hati-hati ya, karena ini kecil banget, takut patah atau putus. Kita bagian kabelnya juga harus hati-hati, bagian fleksibelnya jangan sampai ada yang sobek. Setelah kita buka ya, langsung saja kita buka, pisahkan bagian touchscreen sama LCD-nya, karena Samsung J2 Prime itu terpisah ya, bagian touchscreen sama LCD-nya. Buka juga pelan-pelan ya, jangan sampai rusak LCD, karena kalau sampai merusak LCD itu bisa fatal ya, penggantiannya bisa langsung 2.
langsung satu set LCD sama touchscreen-nya ya. Dan setelah kita pisahkan, kita akan coba tes LCD-nya apa baik juga ya. Tapi kita lihat dulu, emang touchscreen-nya ini sudah pecah, sudah rusak ya di bagian ini. Kemungkinan ya memang benar masalahnya ada di touchscreen-nya. Dan kita langsung saja tes LCD layarnya ya, apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak setelah kita lakukan tadi pembongkaran. Dan semoga ini masih baik ya, masih utuh ya, dan tidak merusak bagian LCD-nya. Kita pasangkan dulu soketnya, lalu kita pasangkan baterai. Setelah itu nanti kita nyalakan ya. Dan kebetulan karena tombol on off-nya tidak ada, jadi kita menggunakan obeng. Oke, masih belum menyala ya. Dan ya, ini sudah menyala, sudah bergetar. Dan ya, masih bagus ya bagian LCD-nya. Jadi kita hanya mungkin mengganti di bagian touchscreen-nya saja karena memang masalahnya ada di situ. Ini sudah pecah ya. Oke, kita ganti ke touchscreen-nya saja ya. Dan ini kita unboxing paket touchscreen-nya ya, yang kita beli dari toko Oren. Oke, lanjut ke pemasangan touchscreen ke LCD ya. Di sini LCD harus dibersihkan terlebih dahulu agar touchscreen-nya bisa menempel dengan sempurna ke bagian dari LCD dan tidak ada debu juga kalau bersih ya. Dan kita mulai pemasangan touchscreen ke LCD ya. Di sini frame LCD sama frame touchscreen-nya itu harus lurus ya, harus sejajar supaya layarnya itu sinkron kelihatannya, tidak lebih atau tidak kurang. Karena kalau tidak lurus ya, kita harus membukanya kembali untuk diluruskan, dan itu sangat beresiko untuk LCD ya, takut ada yang pecah. Jadi di sini harus benar-benar presisi ya bagian touchscreen sama LCD-nya. Setelah LCD lurus ya, kita langsung saja ke pemasangan soket touchscreen ke LCD. Di sini harus hati-hati ya karena ini sangat kecil. Jadi harus agak hati-hati, takut putus atau takut patah soketnya. Caranya dimasukkan seperti ini. Lihat ya,
Kalau misalkan sudah masuk seperti ini, kita langsung kunci saja, kunci soket yang ada di bagian soketnya. Kita nyalakan HP-nya agar kita tahu ya HP-nya berfungsi atau tidak setelah proses tadi, agar kita bisa memastikan HP-nya berfungsi dengan baik. HP-nya menyala ya, dan layar juga berfungsi dengan baik. Berarti tidak terjadi kendala saat pemasangan tadi. Oke, ini sudah berfungsi dengan baik ya. Setelah dirasa cukup aman, kita kembali lagi buka soket LCD-nya ya. Kita lanjut ke pemasangan tombol on off dan part-part lainnya ya, agar HP-nya cepat selesai pemasangannya. Dan setelah pemasangan tombol on off dan pengelemannya, kita langsung pasang bagian tombol ini tengah, dan kita juga pasang ini tutup speaker bagian atas ya. Ini tidak boleh lupa ya, karena ini pelindung speaker dan juga ini tidak menyatu dengan bagian layar ya. Jadi detail ini harus ingat, tidak boleh kelewat, supaya pemasangannya normal dan sempurna, supaya LCD-nya juga presisi tanpa ada kendala dibuka lagi setelah pemasangannya. Dan setelah pemasangan LCD dirasa cukup aman, kita pasangkan baterainya dan langsung kita kembali nyalakan HP-nya untuk mengecek apakah berfungsi dengan baik atau tidak ya.
normal kembali ya, sudah berfungsi dengan baik, dan layar juga sudah berfungsi dengan baik. Dan ini berarti benar ya, kendalanya ada di touchscreen-nya. Ya, sekian saja video dari saya, dan buat kalian yang sudah nonton, terima kasih. Jangan bosan-bosan untuk klik tombol like dan subscribe ya. Terima kasih.